Halo pemirsa, selamat pagi. Ya, apa kabar pemirsa TVR Parlemen? Kita kembali berjumpa dalam program TVR 09 bersama saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Saya Rini Reski. Dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meresmikan penggunaan Jalan Desa Nagrak serta Jembatan Cikawau di Desa Cikawau, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung. Kondisi Jembatan Cikawau yang sebelumnya rusak dan sempit, kini kondisinya sangat representatif dan luas. Untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah serta menumbuhkan perekonomian masyarakat lokal, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meresmikan penggunaan Jalan Desa Nagrak serta Jembatan Cikawau di Desa Cikawau, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung. Cucun menegaskan pembangunan infrastruktur yang menghabiskan anggaran 7,4 miliar rupiah tersebut merupakan bagian dari program dana alokasi khusus yang dialokasikan pemerintah pusat. Kehadiran infrastruktur jembatan dan perbaikan jalan menjadi bukti nyata pengawalan aspirasi masyarakat di daerah oleh DPR RI. Karena paling utama adalah fungsi infrastruktur. Konektivitas, tidak ada cerita lagi sekarang kalau perjalanan dari Pangalengan, orang mau ke Kertasari itu harus melalui jalan-jalan jelek. Di sini aja orang-orang Cikawau, Nagrak semua mau ke Majalaya melalui jalan jelek. Alhamdulillah sudah selesai melalui DAK terakhir 2004 termasuk jembatan ini. Nah, inilah bagian daripada tugas fungsi saya sebagai wakil rakyat, membawa aspirasi bagaimana bisa membangun daerah, dan itulah tugas fungsi para wakil rakyat, bisa bagaimana mereka fungsi representatifnya terlaksana dengan baik. Pemerintahan Pak Prabowo membangun Indonesia dari pinggiran, membangun Indonesia dari bawah itu akan terlaksana melalui program-program budgetingnya yang di arsitektur dalam APBN 2026. Cucun berkomitmen untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat terutama di bidang infrastruktur konektivitas. Menurutnya, pembangunan jalan dan jembatan menjadi kebutuhan utama warga di daerah pinggiran. Selain mempermudah akses transportasi, pembangunan jembatan juga ikut meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dari Jawa Barat, Bani, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI yaitu Sari Yuliati menegaskan proses penyusunan rancangan undang-undang KUHP telah melalui proses yang panjang sejak beberapa tahun terakhir. Ia membantah anggapan bahwa pembahasan dilakukan secara tergesa-gesa. Pembahasan rancangan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RUU KUHP terus dijalankan serius dengan melibatkan partisipasi dari berbagai kalangan publik. Untuk itu Komisi 3 DPR RI optimis rancangan ini dapat disahkan menjadi undang-undang pada tahun 2026 mendatang. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Sari Yuliati menegaskan, proses penyusunan RUU KUHP telah melalui proses yang panjang sejak beberapa tahun terakhir. Ia membantah anggapan bahwa pembahasan dilakukan secara tergesa-gesa. Saya sangat optimis di tahun 2026 ini RUU KUHP sudah menjadi undang-undang KUHP, karena memang ini bukan hal yang baru kita kerjakan, tetapi dari tahun sebelumnya kan kita sudah mencicil untuk bertemu dengan universitas, dengan pihak masyarakat dan berbagai pihak lah. Itu bukan seperti yang dibilang di mana-mana kan bahwa KUHP kenapa cepat-cepat. Nggak ada, itu semua kita udah bahas dari jauh-jauh hari, bahkan sebelum diputuskan untuk dibahas, kita sebelumnya udah ada pra pembahasan untuk mendapatkan masukan-masukan dari masyarakat saat kita membahas RUU KUHP. Hal senada disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI Martin Tumbelaka, mengatakan proses komunikasi dengan berbagai pihak terus berjalan. Komisi 3 DPR RI terus berkoordinasi dengan pimpinan DPR RI untuk memastikan target waktu bisa tercapai. Kami terus membuka komunikasi terus dengan semua stakeholder, dan kita berharap kalau memang ini sudah oke dan kita menyerahkan kepada pimpinan, tentu akan di level pimpinan akan mendiskusikan apakah ini bisa sampai target ke 2026 itu, Februari 2026. Dari Jambi, Sigit Rilo, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 10 DPR RI meminta BRIN Republik Indonesia tetap fokus mendukung terwujudnya asta-cita pemerintah melalui riset dan penelitian yang berkualitas. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di TVR 09.
Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Kembali di TVR 09 pemirsa. Anggota Komisi 10 DPR RI Agung Widiantoro mengatakan Badan Riset dan Inovasi Nasional harus menjadi rumah besar para peneliti nasional. Mengingat para peneliti dan periset di Indonesia masih tersebar di banyak kementerian dan lembaga. Sesuai dengan hasil Badan Anggaran DPR RI, Badan Riset dan Inovasi Nasional mendapatkan pagu anggaran tahun 2026 sebesar 6,1 triliun rupiah, di mana pagu awal sebesar 5,8 triliun rupiah dan mendapatkan tambahan anggaran 300 miliar. Komisi 10 DPR RI meminta BRIN RI tetap fokus mendukung terwujudnya asta-cita pemerintah melalui riset dan penelitian yang berkualitas. Anggota Komisi 10 DPR RI Agung Widiantoro mengatakan, Badan Riset dan Inovasi Nasional harus menjadi rumah besar para peneliti nasional, mengingat para peneliti dan periset di Indonesia masih tersebar di banyak kementerian dan lembaga. Selama ini, para periset dan peneliti kita tersebar di banyak kementerian dan lembaga, lalu kemudian pembiayaan terkait dengan proyek-proyek penelitiannya pun juga belum maksimal karena Presiden punya asta-cita yang harus didukung, baik itu makan bersih gratis, sekolah rakyat, dan pemajuan tingkat kesejahteraan ekonomi rakyat melalui UMKM dan sebagainya. Berharap Badan Riset Inovasi Nasional ini bisa menjadi rumah besar bagi para peneliti. Lebih lanjut, Agung mendorong setiap hasil penelitian yang dikeluarkan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional harus dipublikasikan secara luas kepada publik. Diketahui penambahan anggaran sebesar 300 miliar dalam pagu tahun 2026, yakni 100 miliar rupiah untuk pemanfaatan riset dan inovasi, serta 200 miliar untuk fasilitasi riset maupun inovasi. Hilman dan Angga, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, anggota Komisi 4 DPR RI yaitu Khalid menyebut salah satu perhatian penting adalah kebijakan pemerintah yang menetapkan harga gabah senilai Rp6.500 per kilogram harus benar-benar diterima oleh petani. Guna mengatasi isu kelangkaan beras, anggota Komisi 4 DPR RI menilai pentingnya kebijakan yang berbasis pada fakta di lapangan. Isu kelangkaan beras diharapkan perlu ditangani secara menyeluruh, mencakup aspek harga, distribusi, hingga ketersediaan stok. Usai mengikuti kunjungan panja penyerapan gabah dan jagung Komisi 4 DPR RI ke Bulog Subang, Jawa Barat, anggota Komisi 4 DPR RI Khalid menyebut salah satu perhatian penting adalah kebijakan pemerintah yang menetapkan harga gabah senilai Rp6.500 per kilogram harus benar-benar diterima oleh petani. Khalid juga menyayangkan keterbatasan kapasitas mesin pengering yang berdampak pada proses pengeringan dan penggilingan gabah. Oleh karena itu, Khalid mendorong Bulog dan pemerintah untuk menambah kapasitas pengering agar tata kelola gabah lebih baik sehingga meningkatkan kualitas pangan serta kesejahteraan petani. Panjang, kami di samping turun memantau, melihat, memberikan saran masukan, juga nanti akan menjadi kesimpulan daripada panja yang akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Jadi kita melihat langsung, kita turun langsung, kita melihat situasi lapangan secara real, sehingga rekomendasi panja nanti sesuai dengan apa yang kondisi real. Maka inilah kunjungan kami panja, melihat kondisi langsung baik di tingkat petani maupun di tingkat Bulog. Dengan harapan panja ini nanti akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah
sesuai dengan fakta real yang terjadi di tengah masyarakat. Dari Provinsi Jawa Barat, Rizky Kurniawan, TVR Parlemen melaporkan. Selanjutnya, pemirsa, Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifah Saifuddin mendorong Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tetap fokus merealisasikan program prioritas nasional yang bermanfaat kepada masyarakat, yakni beasiswa PIP dan tunjangan guru. Komisi 10 DPR RI berharap, meski penambahan anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada tahun anggaran 2026 masih belum memadai, namun tetap dapat memberikan kontribusi nyata guna mendukung seluruh program peningkatan kualitas pendidikan dasar dan menengah, seperti perbaikan sarana dan prasarana, peningkatan kesejahteraan guru honorer, dan beasiswa PIP. Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifah Saifuddin mendorong Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk tetap fokus merealisasikan program prioritas nasional yang bermanfaat kepada masyarakat, yakni beasiswa PIP dan tunjangan guru. Anggaran ini masih belum sepenuhnya bisa mengcover berbagai hal strategis yang kami diskusikan untuk program kegiatan ke depan. Mudah-mudahan saja di dalam proses berikutnya masih ada kesempatan untuk mendapatkan dukungan pembiayaan ataupun penganggaran bagi kementerian yang menjadi salah satu kementerian yang paling banyak ya diberikan amanah untuk melaksanakan program-program strategis dari pemerintahan saat ini. Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Abdul Muti berkomitmen akan fokus menggunakan penambahan anggaran pada Pagu tahun 2026 untuk program prioritas seperti revitalisasi sarana dan prasarana, penambahan gaji guru, dan beasiswa PIP bagi SD dan SMP, guna membantu percepatan Astacita Presiden. Mudah-mudahan dengan penambahan yang terus kami perjuangkan, kami bisa memenuhi aspirasi dari Bapak Ibu anggota Dewan untuk bagaimana aspirasi dan juga program prioritas Bapak Presiden terkait dengan revitalisasi itu dapat bisa kami terus tingkatkan. Hilman dan Angga, TVR Parlemen melaporkan. Di tengah derasnya arus tuntutan publik untuk menghadirkan keadilan yang nyata, di sini DPR RI bergerak cepat selesaikan pembahasan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan juga revisi Undang-Undang Perampasan Aset. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan saat lagi. Tetaplah bersama kami di TVR 09. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Indonesia saat ini mengalami situasi darurat sampah. Setiap tahunnya jutaan ton sampah bertambah tanpa pengelolaan yang memadai. Di tengah situasi krisis lingkungan ini yang menjadi pertanyaan penting, apakah pendidikan Indonesia sudah memberikan bekal yang cukup kepada generasi muda dalam mengelola sampah? Ada 34 juta ton lebih sampah di Indonesia yang dihasilkan dari berbagai sektor. Tapi pengelolaannya belum memadai ya, Pak? Sama sekali tidak memadai. Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 ya, itu sudah 17 tahun, tetapi hasilnya tidak nampak. Dimotivasi sesungguhnya untuk kesejahteraan manusia, namun karena tata caranya dan literasinya yang lemah menyebabkan yang bermanfaat awalnya justru kemudian menjadi masalah. Mau menggunakan teknologi setinggi langit pun, kalau manusia tidak mau memilah, kalau warga tidak mau memilah, pokoknya di hilir itu penuh, TPA akan penuh. Hanya di TVR Parlemen. Kembali TVR 09. Pemirsa, kesigapan DPR RI selesaikan rancangan Undang-Undang KUHAP dan juga rancangan Undang-Undang Perampasan Aset bukan sekedar rutinitas legislasi, namun sebuah jawaban atas kegelisahan bangsa. Keadilan tidak boleh menunggu dan kepastian hukum harus hadir nyata bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah bagian dari ikhtiar besar DPR RI dalam membangun supremasi hukum yang berkeadilan. Tentunya guna mewujudkan Indonesia yang lebih bersih, tegas, dan juga bermartabat. Simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini.
pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi salah satu tuntutan rakyat yang digaungkan dalam demonstrasi akhir Agustus hingga awal September lalu. Permintaan itu masuk dalam skema tuntutan rakyat 17+8 yang tersebar di jagat media sosial. DPR RI pun langsung merespon positif tuntutan itu. Badan Legislasi atau Balik DPR RI mengusulkan RUU Perampasan Aset untuk masuk prolegnas prioritas tahun 2025. Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan menegaskan, pembahasan RUU Perampasan Aset akan mengedepankan partisipasi bermakna dari masyarakat atau meaningful participation. Artinya seluruh elemen masyarakat dapat memberikan masukan terhadap RUU Perampasan Aset. Targetnya tahun ini semuanya harus dibereskan, tetapi kemudian kita ini namanya meaningful. Harus memenuhi meaningful partisipasi publik. Meaningful itu adalah yang bermakna. Nah, maknanya adalah apa? Kita jangan hanya tahu judulnya perampasan aset, harus tahu seluruh publik apa isinya perampasan aset itu. Itu kalau bicara makna. Artinya itu akan nanti jangan, akan terbuka jangan ya, kita teriak-teriak sahkan perampasan aset, tapi isinya kan kita belum tahu. Nah, isinya mesti tahu dulu dia apakah termasuk pidana asal, apa pidana tambahan, ada pidana pokok, ada jenisnya macam-macam. Perampasan aset ini pidana apa perdata, kan begitu. Nah, di situ nanti di meaningful kan kita akan sajikan di depan umum di YouTube. Gitu, terbuka, secara terbuka. Secara substansi, RUU Perampasan Aset memungkinkan aparat penegak hukum untuk menyita aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Bahkan, penyitaan aset dapat dilakukan tanpa proses pidana yang membuktikan kesalahan pelaku. Tak heran bila RUU Perampasan Aset dinilai dapat membuka celah penyalahgunaan wewenang atau bahkan kewenangan berlebih alias abuse of power. Oleh karenanya, Komisi 3 DPR RI mendorong penyusunan RUU Perampasan Aset dibahas beriringan dengan RUU KUHP. Kedua RUU itu memiliki sejumlah isu yang saling berkaitan. Di antaranya, kewenangan aparat penegak hukum, status aset hasil tindak pidana, dan mekanisme penyitaan. Dengan kata lain, perampasan aset tidak boleh berjalan membabi buta. Kewenangan besar aparat hukum perlu diimbangi dengan regulasi yang jelas dalam KUHP. Kita ingin mengingatkan bahwa perampasan aset ini paralel dia atau beriringan dia atau berdekatan dengan KUHP. Kalau aparat penegak hukumnya tidak siap, perampasan aset ini bisa jadi problem di kita. Karena itu antara substansi perampasan aset dengan sumber daya manusianya yang aparat penegak hukumnya sama, imbang dia. Sehingga power, kekuasaan yang berlebihan, yang tidak dikontrol cenderung disalahgunakan. Maka disebut abuse of power. Agar abuse of power tidak berlangsung karena undang-undang perampasan aset bagi penyelenggara penegakan hukum, kita perlu mengaturnya dengan tepat di KUHP. Karena KUHP lah yang mengatur mana yang boleh, mana yang nggak boleh, mana yang dilarang, mana yang nggak. Dengan kata lain, RUU Perampasan Aset harus disusun setelah KUHP selesai. Tujuannya untuk menciptakan aturan main yang jelas dan tidak ada bias dalam pelaksanaannya, sehingga tidak ada lagi ruang abu-abu yang mengarah pada transaksional. Ini idealnya memang RUU Perampasan Aset itu setelah KUHP ini jadi. Jadi ada aturan mainnya. Ya. Jadi manakala nanti APH itu melakukan tindakan-tindakan hukum dalam rangka RUU Tindak Pidana Perampasan Aset, itu marka-marka jalannya sudah ada sehingga tidak bias dalam prakteknya. Pemerintah pusat melalui Menteri Hukum mendukung langkah Balik DPR RI dalam mengambil alih RUU Perampasan Aset menjadi usul inisiatif DPR. Kehadiran undang-undang ini diharapkan memperkuat upaya pemulihan aset negara dari pelaku tindak pidana. Bahwa insya Allah dalam evaluasi prolegnas yang akan datang, maksudnya sekarang ini, itu sudah disepakati akan diinisiasi oleh DPR. Karena itu dari awal juga memang DPR ingin menginisiasi itu. Sehingga pemerintah tinggal menunggu hasil penyusunannya, kemudian nanti dikirim, Presiden akan menerbitkan supres. Kita tunggu dulu ya, yang penting keputusan politiknya hari ini lewat Pak Ketua dan teman-teman di Balik sudah jelas tahun ini Undang-Undang Perampasan Aset sudah masuk di tahun 2025. Pembahasan RUU Perampasan Aset merupakan komitmen DPR RI dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang merajalela di Indonesia. Tak hanya memiskinkan koruptor, RUU Perampasan Aset juga dapat mengembalikan kerugian negara serta menciptakan efek jera bagi pelaku korupsi. Pemirsa dan juga Dadi nih, kalau kita bicara soal liburan akhir pekan atau liburan panjang anak sekolah ya, Dad.
Tentunya mulai dari sejarah budaya, alam hingga kuliner, pemirsa. Tentunya Penang di Malaysia bisa jadi pilihan yang patut dipertimbangkan, Nidap. Betul sekali, dan juga karena di suatu wilayah kamu bisa menjelajahi kota tua yang kaya nilai sejarah seperti Georgetown, lalu naik ke perbukitan yang sejuk seperti Penang Hill, dan juga mencicipi kuliner khas di tempat-tempat yang estetik banget tentunya. Nah, di segmen berikutnya pemirsa kami akan ajak pemirsa menyusuri lebih dalam tentunya berbagai destinasi pilihan di Penang, mulai dari kuil megah, tempat ngopi tertinggi hingga spot hidden gem yang bisa kamu jelajahin dengan trekking santai. Jangan kemana-mana pemirsa, tentunya usai jeda kami akan menghadirkannya. Tetaplah bersama kami di TVR 09. Sekarang, kamu bisa menyaksikan program-program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya. Kalau menurut aku, just do it. Lakukan aja, jangan takut. Emang dipikir aku nggak takut? Takut, tapi mau gimana? Kita tuh perlu jadi agent of change. Aku yakin nggak semua orang dapat kesempatan seperti aku. Oleh karena itu aku sangat menyadari privilege aku dan aku plan untuk menggunakan privilege itu sebaik-baiknya. Tapi kalau misalnya teman-teman di luar sana ada juga yang pengen terjun ke politik, mungkin periode depan, lakukan aja. Seperti yang aku bilang tadi, masa depan tuh punya kita loh teman-teman. Oleh karena itu mari kita jadi agent of change, agen perubahan untuk masa depan kita sendiri. Just do it. Benar atau tidak, Ketua Umum Partai Gerindra adalah Bapak Prabowo Subianto? Benar. Benar atau tidak, hari Kartini adalah jatuh pada tanggal 22 April? Salah. Yang benar? Oke, terakhir ya, benar atau tidak, lambang dari Partai Gerindra adalah gambar kepala burung Garuda? Benar, warna kuning ya. Segera, hanya di TVR Parlemen. Ya, pemirsa, dan juga hari ini tadi kita sudah membahas nih bahwa Penang bukan hanya kaya akan budaya dan juga sejarah, tapi juga punya berbagai lokasi wisata yang unik dan juga menarik. Nah, kini kita akan ajak pemirsa melihat langsung rekaman suasana beberapa destinasi pilihan yang bisa kamu jadikan referensi liburan ke Penang, Malaysia. Mulai dari kemegahan Kek Lok Sea Temple, tentunya suasana tenang di kopi hutani yang berada di ketinggian, hingga aktivitas seni dan juga kuliner di Hin Bus Depot. Dan pastinya masih ada beberapa lokasi menarik lainnya yang mungkin belum banyak diketahui, tapi wajib masuk daftar kunjungan. Langsung saja kita saksikan liputan lengkapnya rekomendasi tempat liburan di Penang, Malaysia pada segmen Intips, Informasi dan Tips. Berikut ini. Hai pemirsa TVR Parlemen, apakah kamu sedang mencari lokasi liburan yang di dalamnya kamu bisa menemui wisata sejarah, alam, budaya, kuliner, bahkan tempat hangout sekaligus? Jika iya, Penang di Malaysia dapat menjadi destinasi liburan kamu selanjutnya. Penang atau Pulau Pinang merupakan negara bagian Malaysia yang terletak di pantai barat laut semenanjung Malaysia, dekat Selat Malaka. Wilayah ini terbagi menjadi dua bagian, Pulau Pinang dan Seberang Perai. Lalu, apa saja sih rekomendasi tempat wisata di Penang versi Intips? Yuk kita kulik satu persatu. Georgetown. Ibu kota Pulau Pinang ini menjadi daya tarik wisata dengan ragam tempat berlibur yang dapat dikunjungi. Ada hotel-hotel bersejarah, galeri inovatif, butik-butik dengan koleksi terbaru, dan jalanan dipenuhi toko zaman kolonial berwarna pastel. Tak jauh dari Georgetown terdapat Armenian Street, sebuah jalan ikonik dengan mural-mural di dinding jalanannya. Jalan ini menawarkan pengalaman berwisata sejarah lewat gedung-gedung dan kuil-kuilnya. Apabila menyambangi kawasan ini, pastikan untuk berpose di depan salah satu muralnya yang paling ikonik, yakni Children on a Bicycle, karya seorang seniman Armenia. Kek Lok Sea Temple. Salah satu lokasi yang menarik lainnya di Penang adalah Kek Lok Sea Temple, salah satu kuil Buddha terbesar di Asia Tenggara.
Daya tarik utama dalam kompleks ini adalah pagoda 10.000 Buddha berlantai 7 yang menarik perhatian dengan 10.000 patung Buddha dari Pualam dan Perunggu. Dan patung perunggu Kuan Yin, Dewi Welas Asih setinggi 302 meter. Pengunjung dapat mendaki ke puncak pagoda menggunakan tangga yang curam dan dapat melihat pemandangan Penang. Namun jangan khawatir, kini Kek Lok Si Temple sudah memiliki lift miring atau funikular untuk mengangkut pengunjung ke tingkat atas kuil yang terletak di lereng bukit, seperti menuju patung Dewi Kuan Yin dan menikmati pemandangan kota. Cukup membayar Rp3 atau sekitar Rp11.000, pemirsa bisa menikmati sensasi menaiki lift ini. Penang Hill. Penang Hill adalah resor bukit yang terdiri dari sekelompok puncak di Pulau Penang, Malaysia. Bukit Penang mencakup sejumlah bukit dengan titik tertinggi di Bukit Barat yaitu 833 meter atau 2.733 kaki di atas permukaan laut. Tempat ini digunakan sebagai tempat peristirahatan selama periode kolonial Inggris dan sekarang menjadi tujuan wisata populer di Penang. Bagian atas bukit dapat diakses melalui Penang Hill Railway dari stasiun pangkalannya di Hill Railway Station Road. Di puncak Penang Hill terdapat sebuah kafe bernama Kopi Hutan. Sesuai namanya, kafe ini dikelilingi hutan yang membuat suasana menjadi teduh dan syahdu. Cocok untuk pemirsa yang ingin sejenak menepi dari hiruk-pikuk kota. Dapat kopi, kue, serta aneka minuman yang disajikan dengan tampilan yang cantik dan menggugah selera. Dengan ketinggian di atas 730 meter, Kopi Pohon menjadi kafe tertinggi yang ada di Penang. Emperor Village. Ingin mencoba sensasi trekking lalu ditutup dengan makan di kafe bernuansa China? Emperor Village dapat kamu jadikan salah satu destinasi yang terbilang hidden gem, tersembunyi namun memberikan pengalaman tak terlupakan. Untuk mencapai tempat ini, pemirsa dapat melakukan trekking sekitar 45 menit hingga 1 jam menyusuri bukit yang dikelilingi dengan hutan teduh. Setibanya di sana, pemirsa akan disuguhkan suasana tenang dan suguhan makanan yang memanjakan lidah. Cocok untuk kamu yang senang berpetualang santai dengan alam. Hinbas Depot. Lokasi ini pasti disenangi segala kalangan dari segala kategori usia. Hinbas Depot sesuai namanya merupakan garasi bus atau tempat pemberhentian terakhir bus. Namun kini, tempat ini disulap menjadi tempat yang super kece oleh para seniman lokal maupun mancanegara. Di sini terdapat berbagai pameran setiap minggunya dengan tema yang berbeda seperti pameran seni ini. Untuk kuliner, jangan khawatir. Di sini banyak sekali bazar makanan dari berbagai negara dan spot cafe yang instagramable banget. Terdapat pula pertunjukan live music yang bisa membuat liburan kamu menjadi makin asik. Oceano Symphony. Untuk kamu para pecinta pantai, Oceano Symphony ini dapat menjadi salah satu list yang wajib kamu kunjungi. Terletak di wilayah Tanjung Bungah, Pulau Pinang, kafe ini menawarkan suasana pinggir pantai dengan pasir putih, dengan makanan yang juga memanjakan lidah Anda. Itu tadi berbagai lokasi seru yang bisa kamu kunjungi saat berkunjung ke Pulau Pinang atau Penang, Malaysia. Semoga dapat menjadi bucket list tempat liburan kamu selanjutnya. Bye-bye! Pemirsa, di penghujung acara kami hadirkan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini, Rabu 17 September 2025. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Komisi 13 DPR RI rapat dengar pendapat dengan Dirpitidum Bareskrim Polri, Jampidum Kejaksaan Agung, Panitera Muda Mahkamah Agung guna mendengar masukan terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 13 tentang perlindungan saksi dan korban. Sedangkan pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, Balik DPR RI rapat koordinasi dengan pimpinan komisi guna membahas perkembangan rancangan undang-undang prolegnas prioritas tahun 2025 dan penyusunan prolegnas rancangan undang-undang prioritas tahun 2026. Dan tentunya sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya dapat Anda saksikan melalui channel YouTube TVR Parlemen atau melalui website kami di tvr-parlemen.dpr.go.id. Pemirsa, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09. Seri Reski dan juga rekan saya, Dedi Ramadan. Sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.